illa ila salasata masajid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Cap stempel kita tuh boleh kita perjuangkan capek-capek itu ke 3 tempat itu. Selain tempat itu tuh kalau bisa, ya kamu jangan capek-capek ya. Kalau yang paling boleh kamu berjuang mati-matian, harus totalitas, ke sana jemaah. Nggak ada tempat terbaik kecuali tempat itu jemaah. Kayak hadirin capek tapi jemaah dapat pahala. Ya Allah, jemaah capek tapi jemaah dapat pahala. Kita capek nih naik gunung Kartens 4.800 mdpl di atas permukaan laut. Gunung Kartens itu dekat Graceberg yang ada di Papua. Naik kita ke sana, capek walaupun naik mobil. Tapi capeknya ke Mekah jauh beda. Karena ketika kita ke gunung selain itu, kita dapat tadabur, iya. Dapat tadaburnya, iya. Tapi pahala 100.000 kali sholat itu hanya ada di Masjidil Haram. Maka yang belum bisa menabung harta, tabunglah amal salih. Karena gak semuanya datang ke Baitullah itu dengan harta. Ada yang datang ke Baitullah dengan ilmunya, ada yang datang ke Baitullah karena amal salihnya, ada yang datang ke Baitullah sebab karena faktor-faktor yang lain. Maka datang ke Baitullah, tabung amal salih. Anjuran untuk ayat berikutnya jemaah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sudah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, orang-orang yang memusuhi. Jangan berhati lemah. Wala tahinu, jangan lemah, jangan males. Kalau mau mengejar ketertinggalan kita atas majunya peradaban orang lain tuh, yo jangan males. Kemarin kami sampaikan di kajian Elena, teman-teman mungkin nonton ya. Kalau yang nonton, tapi saya ulangi, mohon izin. Penyebab kemunduran kita dibanding mereka orang-orang yang tidak beriman pada hari ini, faktornya 1M. Apa itu? Males. Allah udah kasih clue, jawaban di sini hadirin. Al-Quran An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu, jangan lemah, jangan jadi pemalas. Fi ibtigha'il qaum, mengejar ketertinggalan. Kita mau ngejar ketertinggalan tapi kita nggak mau lari. Nah, mereka tuh sehari membaca 20 halaman, kita membaca 2 halaman langsung ngantuk jemaah. Itu gimana ceritanya? Katanya mau saingan sama mereka yang sudah hebat. Mereka sehari, jam terbang itu mereka terus mengasah keahlian mereka. Sehari minimal 3 jam diasah terus. Keahlian itu diasah minimal 3 jam sehari. 3 jam sehari mereka melakukan keahlian yang sama, di bidang yang sama, keterampilan yang sama, coba waktu yang sama 3 jam. Rutinitas itu terjaga 3 jam. Kita mau nyaingin mereka, tapi kita rutinkan cuma 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya nggak akan pernah terkejar jemaah. Mau sampai kapanpun, itu sunnatullah. Jadi bicara keberuntungan tuh nggak ada. Bukan berarti keberuntungan tuh ya, keberuntungan itu tuh bukan yang nggak ada, tapi keberuntungan adalah kesempatan bertemu dengan keahlian yang dipersiapkan, lahirlah keberuntungan. Apakah Allah menjanjikan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung? Terus Allah nggak beritahu keberuntungan itu diraih dengan cara apa? Tidak. Pas Allah berfirman supaya kamu beruntung, pasti ada syarat di depannya, betul? Ada syaratnya. Contoh Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Beriman kamu, sabar lagi, siap siaga, satu lagi bertakwa agar kamu beruntung. Jadi keberuntungan itu datang tiba-tiba atau penuh persiapan? Penuh persiapan. Makanya keberuntungan itu dikenali dengan kesempatan, berjumpa dengan persiapan yang matang, ketemulah keberuntungan. Yang penting sekarang siap-siap aja dulu.
Mereka baca sehari 3 jam, kita baca sehari 3 jam. Mereka berlatih 3 jam, kita berlatih 3 jam. Ya bahkan kalau kita mau nyaingin mereka ya bukan 3 jam berarti jemaah. Kalau mereka belajar 3 jam, mereka di atas kita. Cara menyainginya mereka ya mau gak mau kita belajar 2 kali lipat dari bagaimana mereka berjuang. Mereka 3 jam, ya kita 6 jam berarti jemaah. 6 jam, mereka 3 jam, kita 6 jam. Mereka membaca 20 halaman per hari, berarti kita membaca 40. Kalau kita mau menyamai mereka, karena kita tertinggal kan. Satu-satunya faktor yang membuat kita ini mundur adalah malas. Nah, jadi ada, mohon maaf ya jamaah, ini mohon maaf sekali kalimatnya mungkin terdengar agak-agak gimana gitu ya, tapi ini saking sayangnya saya kepada anak-anak muda, terutama yang nonton, teman-teman yang masih berusia di bawah 25 tahun, pegang kalimat ini baik-baik. Tidak ada yang mengalahkan anak muda hebat dengan potensi dan keterampilan serta keahlian yang cemerlang, yang harusnya dia bisa sukses di masa mendatang, kecuali dia berada pada tubuh yang malas. Saya sering melihat anak muda hebat, potensinya bagus, suaranya merdu, otaknya cerdas, keahliannya terampil, keteguhan fisiknya powerful, staminanya prima. Saya sering melihat anak muda kayak gitu, tutur katanya bagus, dia punya keahlian dalam bidang apapun, dia ahli dalam bidang itu. Tapi satu yang menggagalkan, malas. Makanya mulai sekarang, wahai anak-anak muda, jangan ada lagi kesempatan untuk malas. Padahal Anda adalah orang yang cerdas. Jangan kasih kesempatan diri buat malas. I stop when I done, not I'm stop when I'm tired. Saya tuh berhenti ketika saya sudah selesai menyelesaikan sesuatu, bukan saya berhenti ketika saya lagi capek. Emang kadang-kadang mah capek aja mah. Subuh gini, capek nggak subuh gini? Wah, ini stamina strong ini. Subuh gini ya capek jemaah. Wah, naik tidur gitu. Tapi kan I stop when I finish, not I'm stop when I'm tired. Saya berhenti ketika ya memang sudah selesai pekerjaannya, bukan berhenti ketika capek. Capek memang masih harus. Ayo udah ngantuk. 10 lagi, ayo 10 lagi. Ayo udah, ayo 10 lagi. Loss. Ya emang harus cuma. Anak muda hebat itu tertawanya nih, ayat ini dijelasin. Wala tahinu, jangan kamu lemah, jangan jadi pemalas. Ada pemalas yang sukses? Ada, tapi ternyata dia bukan pemalas. Kita kenal stylenya aja pemalas, tapi dia pekerja keras. Di balik malasnya itu ini hanya berkedok aja, orangnya lebih santai, tapi pekerja keras sekali. Atau yang kedua potensinya, ya dia rebahan tapi sukses, anaknya orang kaya, anaknya sultan, anaknya yang memang orang tuanya sudah hartanya besar banyak, ya itu monggo kerso. Tapi kalau kita yang memang harus berjuang dari nol, berjuang. Dan Allah tidak tidur. Falsafah Jawa itu sebenarnya mengambil dari ayat Al-Quran, ayat kursi. Falsafah yang Gusti Allah mboten sare itu sebenarnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Gusti Allah mboten sare. Allah tuh nggak tidur. Allah tahu, oh hambaku ini yang berjuang, yang ikhtiar, yang berproses. Proses tuh nggak mengkhianati hasil. Wes bener jemaah. Yang namanya proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Berproses aja jemaah, berproses aja. Nabi tuh nggak mutungan jemaah. Wah kalau Nabi mutung kita nggak kenal Islam mungkin sekarang di Wonosobo jemaah. Ini kan proses perjuangannya Nabi, para sahabat. Para sahabat tuh nggak berdiam diri, udah nunggu mati husnul khotimah aja di Madinah, enggak.
sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke Taif, wafatnya di Taif. Kuburannya Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif. Sahabat Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Nggak berdiam diri di Mekah tok gitu, enggak. Nanti kita pulang, berangkat umroh, pulang umroh, berdayalah, bekerjalah, berkaryalah di bidangnya masing-masing. Nggak terus menunggu begitu mati ajalah di sini. Bukan ya, kalau emang takdirnya mati di situ alhamdulillah. Tapi nggak terus menunggu, enggak. Pergi, ada sahabat Nabi yang ke Mesir ekspansi, ada yang ke Afrika. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab ekspansinya luar biasa. Hebat jemaah. Kita nih emang harus begitu. Itu kalau bukan karena semangat, stamina dan kerajinan beliau tuh yang nggak bisa kita merasakan keimanan yang luar biasa. Dahsyatnya mengamalkan ayat wala tahinu, jangan lemah, jangan males, iris, jangan sukane rebahan toh, scroll toh, turut tapi kalau update status semua akan indah pada waktunya. Walah, itu kapan indahnya? Kata Imam Syafi'i, lah ini dawuhnya Imam Syafi'i, perkataan mulianya Imam Syafi'i rahimahullah itu begini: siapa yang tidak kuat menahan lelahnya belajar, capeknya menuntut ilmu, maka dia harus siap menahan perihnya kebodohan. Harus wani perih ternyata, kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i pasti ngambil ayat ini juga, pasti jemaah tadabbur, pasti beliau lewat ayat ini, beliau hafiz Quran kok. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalau kamu mau ibtigha, mencari sesuatu, al qaum, untuk menyaingi suatu kaum, wala tahinu, ya jangan lemah, ya jangan malas, ya jangan rebahan toh. Kaum rebahan boleh membawa perubahan. Rebahannya gimana dulu nih? Ya kalau dia rebahan sambil kerjanya di handphone, wah ya ini ya memang beda. Kan emang hari ini kan kita harus tahu ya jemaah, dunia berubah. Orang bisa sekarang iklan dari rumah toh, nggak punya seragaman, tetangganya terus bilang, kae rakerjo rumahnya magrong-magrong ya, jaga lilin, atau apalagi katanya ngepet gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah jamaah, sekarang mah dunia udah berubah. Sekarang mah dunia udah berubah jamaah. Dulu kita memang harus berangkat kerja jam 8 sampai jam 5. Sekarang orang dari rumah, beliau nge-ads, mengiklankan sesuatu. Atas pertolongan Allah ada feedbacknya, ada ininya, ada itunya. Itu semua pertolongan Allah. Maka kalau hari ini kita, ya Allah, sampai menuduh yang enggak sama tetangga itu, ya jangan. Begitu ya jamaah. Sudah jam 6, alhamdulillah, selamat melakukan aktivitas kembali, selamat beraktivitas. Semoga Allah memuliakan kita semuanya, dijadikan kitanya masuk surga tanpa hisab, dan suruh kaum muslimin dimanapun berada, jamaah TikTok, YouTube, Instagram semua, semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, masuk surga Firdaus. Kita dipantaskan untuk menjadi ahli surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.